Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 kelas 3B mata kuliah Pengelolaan Pendidikan dengan dosen pengampu Ibu Cucun Sunaingsi SPD MPD akan memaparkan materi mengenai manajemen kurikulum. Sebelumnya izinkan saya untuk memperkenalkan anggota dari kelompok kami. Yang pertama ada Novita Putri Amelia Ramdhani, lalu ada Zulfa Nurrahman, Seli Rahmawati, dan Safira Salsabila Gunadi. Tanpa menunggu lama lagi, mari kita simak pematerian mengenai manajemen kurikulum. Di sini saya akan menjelaskan mengenai pengertian manajemen kurikulum. Istilah kurikulum secara etimologis yaitu kurir yang berarti pelari, yang berasal dari bahasa Yunani. Kurikulum berasal dari bahasa kurir yang berarti berlari, yang berasal dari bahasa Perancis. Kurikulum merupakan seperangkat pengaturan dan rencana mengenai isi, tujuan, dan bahan pelajaran serta bahan yang digunakan untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran. Sistem Pendidikan Nasional dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 23 menyebutkan bahwa kurikulum ialah seperangkat pengaturan dan rencana mengenai isi, tujuan, dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan tertentu. Jadi, manajemen di sini merupakan aspek penting dalam kegiatan pendidikan, di mana kurikulum sebagai rancangan pendidikan, kurikulum pendidikan ini ditunjukkan sebagai pedoman demi tercapainya tujuan. Selanjutnya, dalam manajemen kurikulum ini terdapat 5 prinsip, antara lain yang pertama ada prinsip produktivitas. Pada kegiatan kurikulum, hasil yang akan diperoleh merupakan aspek yang perlu dipertimbangkan dalam manajemen kurikulum. Hal yang dipertimbangkan adalah bagaimana agar siswa bisa mendapatkan hasil pembelajaran yang sesuai dengan tujuan kurikulum itu sendiri. Yang kedua, ada prinsip demokratisasi. Pada pelaksanaan ini tentunya harus berasaskan pada demokrasi, yaitu menempatkan pelaksana, menempatkan pengelola, dan juga subjek didik pada posisi yang seharusnya dalam melaksanakan tugas. Yang ketiga, ada prinsip kooperatif. Kerjasama yang positif dari berbagai pihak sangat diperlukan agar hasil yang dicapai dapat sesuai dengan apa yang diharapkan. Yang keempat, ada efisiensi dan efektivitas. Kegiatan dalam manajemen kurikulum tentu perlu memperhatikan dan mempertimbangkan efisiensi dan efektivitasnya agar kegiatan manajemen kurikulum dapat menghasilkan sesuatu yang berguna dengan tenaga, biaya, dan waktu yang relatif singkat. Yang kelima, ada prinsip mengarahkan tujuan, visi, dan misi yang ditetapkan dalam kurikulum. Karena dalam proses manajemen kurikulum harus bisa mengarahkan dan juga memperkuat tujuan, visi, dan misi. Yang selanjutnya di sini ada fungsi dalam manajemen kurikulum. Yang pertama, meningkatkan efisiensi pemanfaatan sumber daya kurikulum, di mana pemberdayaan itu meliputi pemberdayaan komponen maupun sumber kurikulum yang dapat ditingkatkan melalui pengelolaan yang efektif dan terencana. Yang kedua, meningkatkan kesempatan dan keadilan atau equity pada siswa untuk mencapai hasil yang maksimal. Hal ini dapat tercapai dari kegiatan intrakurikuler, ekstra, dan kokurikuler. Yang ketiga, meningkatkan efektivitas dan relevansi pembelajaran sesuai dengan kebutuhan peserta didik dan lingkungan peserta didik. Jika kurikulum dikelola secara efektif, dapat memberikan hasil dan kesempatan yang relevan dengan kebutuhan. Yang keempat, meningkatkan efektivitas dan efisiensi kinerja guru maupun aktivitas siswa untuk mencapai tujuan pembelajaran. Dengan pengelolaan yang efektif, profesional, dan terpadu dapat memberikan motivasi pada aktivitas siswa dalam belajar maupun pada kerja guru. Yang kelima, meningkatkan efektivitas dan efisiensi proses belajar mengajar. Untuk menghindari ketidaksesuaian antara implementasi dengan desain, maka selalu diadakan pantauan untuk melihat konsistensi antara pelaksanaan pembelajaran dengan desain yang telah direncanakan. Dan yang terakhir, meningkatkan partisipasi masyarakat dalam rangka membantu proses pengembangan kurikulum. Jika kurikulum dikelola secara profesional, maka masyarakat akan terlihat khusyuknya seperti dalam mengisi sumber belajar maupun bahan ajar, di mana harus disesuaikan dengan kebutuhan pembangunan dan juga ciri khas daerah setempat. Selanjutnya ada ruang lingkup manajemen kurikulum. Ruang lingkup manajemen kurikulum ini meliputi perencanaan, pengorganisasian, dan pengevaluasian. Menurut Rusman tahun 2011, manajemen kurikulum tersebut merupakan bagian integral dari MBS atau manajemen berbasis sekolah dan KTSP atau kurikulum tingkat satuan pendidikan.
KTSP atau kurikulum tingkat satuan pendidikan mengutamakan untuk merelevasikan dan merealisasikan antara kurikulum nasional dengan kebutuhan sekolah dan daerah yang bersangkutan, sehingga kurikulum tersebut merupakan kurikulum yang terintegritas dengan siswa maupun lingkungan di mana sekolah itu berada. Dalam konteks KTSP dijelaskan secara operasional oleh Lestari tahun 2006 bahwa siklus manajemen pengembangan kurikulum di sekolah terdiri dari 4 tahap. Antara lain yang pertama ada tahap perencanaan. Langkah-langkah pada tahap perencanaan ini antara lain analisis kebutuhan, menjawab dan merumuskan pertanyaan filosofi, menentukan desain kurikulum, dan membuat master plan atau rencana induk berupa pelaksanaan, pengembangan, dan penilaian. Yang kedua ada tahap pengembangan. Langkah-langkah pada tahap pengembangan ini antara lain perumusan berdasarkan pemikiran atau rasional, perumusan tujuan, visi, dan misi, penentuan isi program dan struktur, pengorganisasian dan penilaian materi, pengorganisasian kegiatan pembelajaran, pemilihan sarana, alat, dan sumber belajar, serta penentuan cara mengukur hasil belajar. Yang ketiga ada tahap implementasi atau pelaksanaan. Langkah-langkah pada tahap implementasi ini antara lain penyusunan program dan rencana pembelajaran seperti RPP dan silabus, penjabaran materi seperti menentukan keluasan dan kedalaman materi, penentuan metode dan strategi pembelajaran, penyediaan sarana, alat, dan sumber pembelajaran, penentuan alat dan cara penilaian hasil dan proses belajar, dan setting lingkungan pembelajaran. Yang keempat ada tahap penilaian atau evaluasi. KTSP terdiri dari muatan dan struktur kurikulum tingkat satuan pendidikan, tujuan pendidikan tingkat satuan pendidikan, kalender, dan silabus. Penyusunan kurikulum dilakukan oleh satuan pendidikan dengan berdasarkan pada standar isi, standar kompetensi lulusan, kompetensi dasar, dan 14 standar kompetensi yang dikembangkan oleh BSNP atau Badan Standar Nasional Pendidikan. Komponen manajemen kurikulum. Komponen tersebut diantaranya yang pertama komponen tujuan. Komponen ini berhubungan dengan hasil atau arah yang ingin diharapkan. Klasifikasi tujuan pendidikan meliputi yang pertama tujuan pendidikan nasional. Tujuan pendidikan nasional merupakan sasaran yang harus dijadikan pedoman oleh setiap usaha pendidikan dan merupakan tujuan yang paling umum. Yang kedua ada tujuan institusional. Tujuan institusional ialah sebagai kualifikasi yang harus dimiliki oleh setiap siswa setelah mereka menempuh pendidikan di suatu lembaga tertentu. Yang ketiga ada tujuan kurikuler. Tujuan kurikuler dapat didefinisikan sebagai kualifikasi yang harus dimiliki oleh anak didik setelah mereka menyelesaikan suatu bidang tertentu dalam suatu lembaga pendidikan. Yang terakhir ada tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran didefinisikan sebagai kemampuan yang harus dimiliki oleh siswa setelah mereka mempelajari bahasan tertentu dalam sekali pertemuan dalam bidang studi tertentu. Komponen yang kedua ada komponen materi atau isi pembelajaran. Komponen ini lebih menitik beratkan pada pengalaman belajar yang harus dimiliki setiap siswa dalam kegiatan proses pembelajaran. Isi kurikulum juga harus memuat aspek afektif, kognitif, dan psikomotor. Komponen yang ketiga ada komponen metode, berkaitan dengan strategi apa yang harus dilakukan dalam rangka untuk mencapai tujuan. Dan komponen yang terakhir ada komponen evaluasi. Evaluasi ini ialah salah satu fungsi administrasi yang berperan sebagai sarana refleksi. Evaluasi mampu mengukur posisi dan nilai kurikulum yang digunakan sehingga menjadi dasar pertimbangan apakah kurikulum yang sedang digunakan perlu dipertahankan atau tidak. Tahap pelaksanaan kurikulum sekolah. Yang pertama tahap perencanaan. Sebelum memulai pembelajaran, guru harus menyiapkan segala sesuatunya dari mulai materi, tujuan, media, metode, dan alat evaluasi yang akan diterapkan, di mana semua ini terdapat pada RPP. Ada pula hal-hal yang harus dipahami guru, yaitu menjabarkan GPPP menjadi AMP, menyusun program tahunan, memiliki kalender akademik, menyusun program catur bulan, rencana pengajaran, dan program suatu pembelajaran. Yang kedua, tahap koordinasi dan pengorganisasian. Seluruh aspek yang berkaitan dengan proses pembelajaran pada tahap ini disiapkan secara menyeluruh dan matang agar dapat dilaksanakan dengan baik. Kepala sekolah berkewajiban untuk mengatur dan mengelola penyusunan jadwal pelajaran, kalender akademik, tugas dan kewajiban guru, serta program sekolah. Dalam tugas pengorganisasiannya, hal yang perlu diperhatikan kepala sekolah yaitu yang pertama kalender akademik disusun berdasarkan rencana program kegiatan yang akan berlangsung selama setahun ke depan. Yang kedua, pengaturan tugas dan kewajiban guru dilandasi oleh keadilan, kebersamaan, dan tidak menimbulkan permasalahan. Yang ketiga, penyusunan jadwal pelajaran didasarkan kepada kewajiban mengajar guru 5 hari per minggu. Yang keempat, program kegiatan sekolah disusun untuk mengembangkan, meningkatkan, dan memajukan sekolah berdasarkan kebutuhan nyata. Tahapan yang ketiga ada tahapan pelaksanaan. Tahap pelaksanaan diantaranya
Yang pertama, penyusunan program dan rencana pembelajaran. Yang kedua, penjabaran materi. Yang ketiga, penentuan metode dan strategi pembelajaran. Yang keempat, penyediaan sarana, alat, dan sumber pembelajaran. Yang kelima, penentuan alat dan cara penilaian hasil dan proses belajar. Yang keenam, setting lingkungan pembelajaran. Tahap yang keempat dan yang terakhir ini tahap evaluasi. Tujuan dari tahap ini adalah untuk mengetahui rencana yang telah ditetapkan suatu sesuai atau tidak dengan tujuan pembelajaran. Evaluasi juga dilakukan agar dapat memperbaiki pembelajaran selanjutnya. Yang perlu diperhatikan dalam tahap ini yaitu menyiapkan bahan evaluasi, persiapan awal, menyusun bentuk tes, menyusun kisi-kisi evaluasi, memvalidasi, menyusun soal, dan menyiapkan jawabannya. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai masalah dan solusi kurikulum. Yang pertama ada masalah-masalah apa saja sih yang sering kita temui dalam pendidikan di Indonesia gitu. Yang pertama itu ada kurikulum Indonesia yang terlalu kompleks. Nah, akibat dari kurikulum yang terlalu kompleks ini, siswa dan guru dapat terkena akibatnya. Yang pertama, untuk siswa akan merasa dirinya terbebani karena materi yang terlalu banyak dan sulit untuk dikuasai. Ini akan menyebabkan siswa memahami materi yang sepintas dan pengetahuan siswa akan terbatas, lalu kurangnya mengeluarkan potensi dan daya saing yang berkurang. Sedangkan dampak bagi guru ialah guru tidak akan maksimal dalam memberikan pengajaran dan tugas akan menumpuk. Selain itu, pendidikan di Indonesia cenderung fokus pada kemampuan intelektualnya, yang menyebabkan soft skill siswa tidak berkembang. Nah, ini bertolak belakang dengan keadaan siswa di mana siswa tidak bisa dipaksa harus menguasai di satu bidang saja karena bakatnya itu sangat beragam. Lalu yang kedua ini ada seringnya berganti nama. Kurikulum di Indonesia ini kerap mengalami perubahan gitu. Tapi ini yang diubah itu hanya namanya saja dan konsepnya itu tidak berubah. Lalu diperlukan dana yang cukup banyak dalam perubahan nama kurikulum ini sehingga sering disalahgunakan oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab. Lalu yang ketiga dan yang terakhir ini kurangnya sumber prinsip pengembangan. Dalam pengembangan kurikulum, tentu saja berdasarkan sumber prinsip untuk menunjukkan dari mana asal suatu prinsip pengembangan kurikulum. Yang dimaksud ialah data eksperimen, data empiris, legenda, atau cerita yang berkembang dan hidup di masyarakat dan juga akal sehat. Namun pada faktanya, data penelitian itu sifatnya sangat terbatas. Selanjutnya, berdasarkan masalah-masalah tersebut, apa saja sih solusi untuk memecahkannya? Nah, beberapa solusi yang dapat dilakukan dalam mengatasi masalah-masalah kurikulum. Antara lain, ada 6 ya. Yang pertama, mengubah konsep awal paradigma kurikulum menjadi alur yang benar untuk mencapai tujuan yang sebenarnya. Yang kedua, mengubah paradigma dari pengajaran yang berbasis sistetik materialistik menjadi religius. Yang ketiga, ada menjalankan kurikulum dengan sebaik mungkin. Yang keempat, melakukan pemerataan pendidikan. Yang kelima, mengadakan studi kasus penelitian di setiap daerahnya. Dan yang terakhir, membersihkan organ kurikulum dari oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab. Baik, terima kasih. Cukup sekian yang dapat kami sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.